Selama satu periode memimpin, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak selama tahunan hingga puluhan tahun, warisan dari era kepemimpinan sebelumnya. Di antaranya proyek jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau tol Becak Ayu yang mangkrak selama 22 tahun. Pembangunan tol sepanjang 21,04 km ini kembali dimulai Januari 2015. Pada November 2017, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri meresmikan ruas tol Seksi 1B Cipinang Melayu dan Seksi 1C Pangkalan Jati Jaka Sampurna. Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Peresmian Presiden Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin lalu pukul 16.45 waktu setempat. Gelengkan kepala dan katakan tidak, 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 tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu pemeran dalam iklan Hari Anti Korupsi Partai Demokrat menjadi tersangka bahkan ditahan oleh KPK. Hanya tinggal Edi Baskoro Yudhoyono yang tidak tersangkut tuduhan korupsi dan bebas dari jerat hukum. Jalan yang sebelumnya bernama Al-Ma'arid yang menghubungkan Jalan Rabdan dan Jalan Tun Al-Kubra ini terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center dan Embassy Area. Kami berbincang-bincang. Ibu Ani mengingatkan waktu itu karena kita akan membangun museum. Oleh karena itu, mendorong untuk segera dirancang museum yang hendak dibangun di Pacitan ini agar impian kami berdua bisa diwujudkan. Sebagai Gubernur Jawa Timur yang diharapkan membawa perubahan, terutama perbaikan infrastruktur dan jalan, Khofifah malah lebih mementingkan galeri SBY Ani. Sama seperti ambisi istri Soeharto membangun taman mini dengan memakai APBD saat kondisi rakyatnya susah, SBY juga ngotot menggolkan ambisinya di tengah kerusuhan akibat undang-undang dan krisis akibat corona. Cara Khofifah yang turun langsung mengawasi pembangunan museum di Pacitan membuktikan dirinya lebih mementingkan politik balas budi ketimbang rakyat Jawa Timur. Berikut cuitan laman Twitter resminya yang mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat. Melihat progres pembangunan Museum SBY Ani, Pepo, dan Memo di Jalan Lingkar Selatan atau CLS, Pacitan. Insya Allah, museum dan galeri seni sekitar 7.500 meter persegi ini selesai pada Maret 2021 mendatang dan akan dibuka bagi masyarakat umum pada tahun 2022. Mohon doa semoga lancar sukses, tulis @Khofifah IP. Khofifah adalah termasuk gubernur yang paling banyak dikritik karena tak mau menemui masa pendemo rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tahu-tahu setelah itu mengirim surat ke Presiden minta pembahasan undang-undang ditunda. Pamornya di Jawa Timur kalah jauh ketimbang Risma. Yang satu membawa amanat rakyat, yang satu membawa pesanan partai. Maka tidak salah ada isu mobil rapid test untuk Surabaya yang dicuri Khofifah dan dialihkan ke daerah lain. Sebagai atasan, Khofifah gagal berkomunikasi dengan Risma yang notabene adalah bawahannya dan malah mengumbar aibnya di media. Kini, giliran tingkahnya yang seperti antek Pepo dikritik banyak warga. Banyak netizen kemudian mempertanyakan asal dana pembangunan museum tersebut dan juga urgensinya. Menurut berita yang beredar, SBY memiliki janji pada istrinya akan segera merealisasikan pembangunan museum sebelum wafat. Kami berbincang-bincang. Ibu Ani mengingatkan waktu itu karena kita akan membangun museum. Oleh karena itu, mendorong untuk segera dirancang museum yang hendak dibangun di Pacitan ini agar impian kami berdua bisa diwujudkan. Anehnya, bukan SBY yang turun tangan sebagai suami, tapi malah memanfaatkan Khofifah sebagai bentuk politik balas budi. Entah apakah ada dana daerah Jawa Timur yang terpakai untuk museum ini.
Gelengkan kepala dan katakan Tidak! 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 Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati mangkrak selama 10 tahun karena kendala sumber pendanaan. Pada 2014, pengerjaan kembali dimulai dengan pendanaan dari APBD dan APBN melalui program penyelesaian proyek 15 bandara baru. Mei 2018, Bandara Kertajati diresmikan dan menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia Timur, proyek Jembatan Merah Putih Ambon Maluku juga mangkrak sejak 2011 di era Presiden. Beda SBY, beda pula dengan Jokowi. SBY yang seperti terkesan mencari perhatian dari rakyat dengan jargon prihatinya. Kini Jokowi malah semakin mendunia dan dielulukan oleh dunia internasional. Setelah dibuatkan patung lilin di Madam Tussauds dan juga namanya menghiasi majalah Arab di Saudi dan Jepang, kini namanya sebagai presiden juga dijadikan nama jalan di Uni Emirat Arab. Inilah beda pemimpin sejati dan pemimpin yang hanya bisa menyengsarakan rakyat demi ambisi pribadi. Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Peresmian Presiden Joko Widodo Street dipimpin oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 16.45 waktu setempat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi Municipality. Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, serta sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi Municipality. Mereka bersama-sama menyaksikan penyingkapan tirai merah yang sebelumnya menutup nama jalan tersebut. Kata Koordinator Fungsi Pansosbu KBRI Abu Dhabi Nur Ibrahim lewat keterangan tertulis resmi KBRI Abu Dhabi pada Selasa 20 Oktober 2020. Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab, sekaligus bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara. Penamaan jalan tersebut merefleksikan hubungan erat antara RI dan Uni Emirat Arab, sekaligus bentuk penghormatan pemerintah Uni Emirat Arab kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Entah negara mana yang mau mengabadikan nama SBY. Rasanya kita hampir tidak pernah mendengar namanya ada di luar negeri. Karena memang pengabdian SBY bukan untuk negara dan dunia, melainkan untuk diri sendiri dan keluarganya. SBY harusnya malu, karena selama 2 periode kepemimpinannya kalah jauh dari pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi dalam periode pertama. Proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati mangkrak selama 10 tahun karena kendala sumber pendanaan. Pada 2014, pengerjaan kembali dimulai dengan pendanaan dari APBD dan APBN melalui program penyelesaian proyek 15 bandara baru. Mei 2018, Bandara Kertajati diresmikan dan menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia Timur, proyek Jembatan Merah Putih Ambon Maluku juga mangkrak sejak 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baru di era Jokowi, perusahaan asing seperti Freeport dan PT VEL sahamnya sebagian besar kembali ke Ibu Pertiwi. Baru di era Jokowi, ada BBM satu harga dan Petral dibubarkan. Baru di era Jokowi, nikel mentah diberdayakan menjadi baterai. Minyak kelapa sawit jadi produk B100 yang sangat ramah lingkungan. Baru di era Jokowi, dikenalkan revolusi 4.0 dan tol laut. Ini karena Jokowi bekerja sebagai presiden, bukan musisi pembuat album. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Makanya, seluruh dunia menghargai namanya tanpa diminta.
Semua negara berebut mengabadikan kepemimpinannya termasuk di Uni Emirat Arab. Beda jauh dengan SBY yang hanya menghasilkan album-album sendu untuk keluarganya. Jokowi tak perlu memaksa gubernur membangun museum untuknya, apalagi sampai menghaburkan kas daerah. Kalau orang Solo merindukannya, suatu saat mereka akan membangunkan sesuatu sebagai tanda penghormatan. Bukan sepertinya yang ongkang-ongkang di atas Khofifah demi ambisi museum di Pacitan.